tercapainya pikiran yang suci, terang benderang. Nah, itu filosofis Galungan. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya mengapa dikatakan sebagai mulai terangnya pikiran? Kita mulai dari sejarah Galungan itu sendiri, begitu. Jadi kalau mengenai cerita Mayo dan Awo niki titiang yakin Bapak Ibu sudah membaca, sudah banyak. Tetapi mengenai tahun berapa mulai Galungan niki? Kalau menurut penelitian sejarah begitu, misalnya dalam Kidung Panji Malat Rasmi, diperkirakan sudah ada sekitar abad ke-9 atau ke-10. Ya. Kurang lebih sekitar tahun 915 Masehi. Jadi pada awalnya sebelum pemerintahan Srijaya Kesunu dikatakan bahwa Pulau Bali itu para penguasanya umurnya pendek, usianya pendek. Ya, jadi sebentar memerintah kemudian meninggal begitu ya. Termasuk merebaknya wabah penyakit. Nah, kemudian Srijaya Kesunu niki memohon petunjuk kepada Betari Durga. Dan atas petunjuk Betari Durga itulah diketahui bahwa ternyata pada masa itu Bali sudah melupakan ajaran leluhurnya, begitu. Jadi lupa akan ajaran leluhur. Jadi mulai tahun 915 Masehi itu dimulailah kembali Galungan. Yang notabene sebenarnya sebelum itu sudah pernah ada tetapi dilupakan. Ya. Setelah dilupakan terjadi bencana, kemudian mendapat petunjuk, muncullah kembali Galungan pada tahun 915 Masehi. Nah, mulai saat itulah kembali didirikan Penjor. Itu tadi yang kemarin Titiang sampaikan. Jadi pendirian Penjor itu bukan hanya sebagai persembahan kepada Giripati, tetapi juga merupakan tonggak bangkitnya agama Hindu atau agama Tirta di Bali, di mana agama itu memberikan kontribusi pada kemakmuran, kesejahteraan, keselamatan, kerahayuan. Jadi itu poin pokok dari secara filosofis Penjor itu sebagai tonggak berdirinya kembali ajaran-ajaran leluhur yang sempat terlupakan. Gitu. Nah, jadi kalau kita cari kembali leluhur dari raja-raja Bali itu ketika itu siapa? Begitu. Nah, pada tahun-tahun itu sekitar abad ke-9 sampai dengan ke-10 di Bali memerintah itu adalah dinasti Kesari Warmadewa atau dinasti Warmadewa ya. Jadi kalau di Kutai ya samalah dengan Warman, ya Mula Warman atau di Jawa Barat Purnawarman. Nah, kalau kita gali kembali leluhur dari dinasti Warman ini seperti yang sudah Titiang pernah sampaikan, pasti rujukannya adalah kembali kepada sumber tertua. Apakah itu Rigveda, Samaweda, Yajurveda, Atharvaveda sampai kepada naskah-naskah Purana. Kita mulai dari yang paling bawah yaitu Purana. Di Indonesia salah satu Purana yang tertua itu adalah Brahmanda Purana, yaitu Purana yang berbahasa Jawa kuno. Kemudian di dalam Brahma Purana gitu, ada juga dijelaskan tentang leluhur dari manusia. Di mana manusia pertama itu disebut dengan Swayambu Manu atau sering disebut sebagai Manu. Karena kita keturunan Manu, maka kita disebut manusia. Begitu. Nah, Manu yang pertama atau Swayambu Manu ini disebut sebagai Adi Purusa, manusia pertama. Kemudian beranak pirak sampai dengan keturunan yang ketujuh. Manu yang ketujuh disebut dengan Wiwaswata atau Wiwaswan. Wiwaswan inilah dikenal sebagai penguasa matahari dan merupakan leluhur dari dinasti Warman atau Warmadewa.
Jadi siapa ibu dan bapak dari Manu? Begitu. Di dalam Brahma Purana dijelaskan, Manu itu leluhurnya, bapaknya adalah Prajapati, ibunya adalah Dewi Satarupa dengan nama lain Dewi Sawitri, Dewi Saraswati, Dewi Gayatri. Sehingga logikanya, kalau kita ingin memuja leluhurnya leluhur, yaitu Dewi Satarupa, maka bisa menggunakan Sawitri Mantram atau Gayatri Mantram. Jadi Gayatri Mantram itu ternyata juga merupakan sarana pemujaan kepada leluhur yang tertinggi, yaitu leluhur dari Wiwaswan, leluhur dari Swayambhu Manu, di mana Wiwaswan sebagai keturunan yang ketujuh, begitu, dari 14 Manwantara. Nah, uniknya ajaran-ajaran dari Wiwaswan ini banyak yang dikaitkan dengan angka 7. Misalnya jumlah lapisan alam semesta itu 14 dibagi menjadi 2. 7 lapis ke atas disebut dengan Sapta Loka, 7 lapis ke bawah disebut dengan Sapta Petala. Kemudian pemujaannya umumnya ditujukan kepada Mahadewa. Seperti hari ini Giripati pun sebagai nama lain Mahadewa yang uripnya juga 7, begitu ya. Misalnya tadi disebutkan Mahadewa itu sebagai yang dipuja oleh semua dewa, Sarwa Dewa Pranamyanam, begitu. Semua dewa tunduk menghormat kepada Mahadewa. Dari rujukan mantra ini bisa ditarik kepada Weda. Di dalam Weda, ya, Dewa Siwa itu dilambangkan dengan palus emas. Jadi palus itu bahasa halusnya adalah lingga sebenarnya. Lingganya Dewa Siwa itu ketika yang pertama kali jatuh ke bumi itu berwarna emas. Warna emas ini ketika ditarik di dalam Skamba Sukta Atharwa Weda disebut sebagai wetasa, buluh emas. Ketika ditarik ke dalam Hiranyagarbha Sukta dari Rigveda disebut sebagai telur emas. Sehingga baik telur emas, tiang atau pilar emas maupun buluh emas itu selalu dibentuk lonjong, ya. Seperti di Kutai itu tiang batunya itu tidak ada ujungnya sebenarnya. Jadi di bagian bawahnya itu dia tidak rata, tetapi memang bulat lonjong. Jadi kalau misalnya adik-adik kunjungan ke sana, ini kok rusak di bagian bawah tidak rata. Nah itu karena memang dibentuk lonjong sebenarnya. Karena memang skamba itu tidak ada ujungnya filosofisnya. Jadi seperti dalam cerita-cerita Purana ketika palus Dewa Siwa itu jatuh ke bumi, ya, Dewa Wisnu disuruh mencari ujungnya ke bawah, Dewa Brahma mencari ujungnya ke atas, tidak ketemu. Kenapa? Karena bulat, atasnya bulat, bawahnya bulat, sehingga tidak ada ujungnya, begitu. Itulah filosofis dari skamba dan juga wetasa atau buluh emas. Nah, kembali lagi kepada konsep galungan dari dinasti Warmadewa itu, dengan leluhurnya adalah Dewi Satarupa dan Bapak Prajapati atau Brahma. Pemujaan-pemujaan kepada Brahma dan Saraswati inilah kemudian berkembang pada awalnya bukan sebagai Dewi ilmu pengetahuan semata, tetapi juga sebagai leluhur dari umat manusia. Dan warna leluhur itu adalah warna kuning kalau di Kutai, ya. Setelah kalau konsultasi tanya-tanya di sana, warna kuning itu adalah warna leluhur. Ketika dicari siapa leluhurnya, yang tertinggi itu namanya Sang Hyang Ayu. Kalau dicari Sang Hyang Ayu itu siapa? Sang Hyang Ayu itu adalah Sang Hyang Pasupati, begitu. Sang Hyang Pasupati itu adalah Brahma, perwujudan api, saktinya Dewi Saraswati. Salamnya Rahayu, gitu ya. Coba kita lihat ya. Kalau kita lihat slogannya Kalimantan Timur itu kan Ruhul Rahayu. Jadi sepertinya begitu, alam itu merespon apa yang dulu pernah terkubur lama itu bangkit kembali. Dan salah satu yang unik, kalau kita di Bali mengenal
pendirian Penjor tadi sebagai titik awal bangkitnya Hindu, begitu. Di Kutai juga ada demikian. Dalam bahasa Sanskerta India Selatan ada disebut kata era. Era itu artinya pembangkitan tiang pertama. Ketika tiang pertama itu dibangkitkan, itulah disebut dengan era, dan di Kutai menjadi erau. Ya. Erau itu dihitung juga jumlahnya 7. Ketika diangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru berdiri. Jadi hampir sama pada hakikatnya. Pendirian tiang atau pilar itu merupakan titik awal bangkitnya Hindu. Ya. Jadi di Kutai itu bangkitnya dengan pendirian tiang Ayu pada abad ke-4, begitu. Kalau di Bali pendirian Penjor itu pada abad ke-9-10 ya. Abad ke-10 awal. Jadi penggunaan buluh atau bambu seperti yang Titiang sampaikan kemarin. Mengapa bambu itu digunakan? Karena memiliki rongga, kan begitu. Nah, rongga inilah arti dari buluh itu, karena buluh memang memiliki rongga. Sama dengan yupa di Kutai. Yupa di Kutai itu masyarakat tidak menyebutnya sebagai yupa, tetapi menyebutnya sebagai lesung batu. Padahal kalau dicari lubangnya tidak ada. Padahal seharusnya lesung itu memang lubang, begitu. Tapi ternyata nggak ada lubangnya. Jadi secara filosofis tiang itu dianggap memiliki rongga yang sama juga dengan buluh yang memang memiliki ruang. Dan ruang itulah yang kemudian mempersatukan unsur-unsur Panca Mahabhuta yang membentuk Sapta Patala, Sapta Dewata. Ajaran-ajaran tentang Sapta Dewata, Sapta Patala ini ada di dalam lontar yang disebut dengan lontar Sang Hyang Hayu kalau di Jawa Barat dalam bahasa Sunda. Ada juga Sang Hyang Sasana Mahaguru. Kalau di Bali ada di dalam lontar Jenano Tattwa. Nah, ajaran-ajaran inilah yang kemudian turun di dalam lontar-lontar Kusumo Dewa juga. Nah, seperti yang digunakan oleh Dani Jero Mangku ketika ngantep tumpeng pitu, Om Sang Hyang Sapta Patala Sapta Dewata Sira Apagehe Ristana Niro Suang-suang gitu. Jadi Sang Hyang Sapta Patala itu dimohon agar kokoh pageh pada tempatnya masing-masing. Supaya apa? Supaya semua umat manusia ini rahayu gitu. Jadi kata rahayu itu sumber awalnya sebenarnya dari kata ayu. Ayu itu artinya selamat, baik, tidak kekurangan suatu apapun. Dari kata ayu atau hayu inilah kemudian menjadi rahayu yang dipuja menjadi Sang Hyang Ayu, nama lain dari Batara Pasupati atau Prajapati dengan warna kuning emas. Jadi cocok Pak Wayan Sudarmo, udangnya kuning, boleh rahayu. Pas, cocok sekali. Karena warna kuning itu warna rahayu ya, warna rahayu, warna Sang Hyang Hayu. Jadi apa yang kita lihat di depan ini sebagai warna kuning juga ada di masyarakat Kutai, sampai dengan masyarakat Banjar pun menggunakan warna kuning yang menyebut sebagai warna leluhur. Ternyata itu adalah warna Hiranyagarbha. Jadi dalam agama Rigveda menurut Profesor Palgunadi dalam bukunya Sejarah Evolusi Hindu menyatakan bahwa agama Rigveda itu memang memiliki ciri leluhur. Begitu. Di mana salah satu cirinya leluhur memiliki kedudukan sama dengan para dewa. Leluhur juga menikmati persembahan yadnya. Leluhur juga menikmati persembahan soma. Jadi dengan demikian para leluhur dan para dewa itu memiliki kedekatan yang sangat-sangat dekat. Jadi kalau ada yang mengatakan agama Weda itu tidak memuja leluhur, hanya mendoakan leluhur, itu keliru. Karena ada ternyata leluhur yang sudah suci, yang sangat bersih, bahkan leluhurnya leluhur itu ternyata adalah Tuhan itu sendiri, yaitu dalam gelar sebagai Prajapati, dalam gelar sebagai Giripati, sebagai Pasupati, sebagai Sang Hyang Siwameneng, sebagai Sang Hyang Aji Saraswati, dan keduanya itu menjadi Sang Hyang Hayu yang dipuja menjadi Panca Aksara. Mengapa menjadi Panca Aksara? Karena Dewa Brahma ketika jatuh cinta melihat Dewi Satarupa, dia supaya bisa melihat
wajah Dewi Saraswati ke 5 penjuru arah mata angin. Maka muncullah kepala Dewa Brahma itu menjadi 5 begitu. Itu ceritanya. Jadi sebenarnya itu simbol dari Sabatai. Ini unik juga. Sampai dengan sekarang pemangku masih menggunakan 5 aksara ini sebagai elemen utama di dalam pemujaan. Contoh, ketika aksara itu berbunyi Ong I Ba Sa Ta A. Jadi I itu artinya dari tengah. Ketika Tuhan itu muncul dari niskala menuju skala, maka yang dibersihkan adalah mala kita. Ada 10 mala, dasa mala. Nanti silakan adik-adik baca bukunya dasa mala itu apa saja. Ketika siwa itu hadir dari tengah-tengah, keluar menuju skala dari niskala, maka semua mala itu dimusnahkan. Itu pujian di dalam prayasita. Kemudian ketika pujanya itu membentuk searah jarum jam. Ong Sabatai, ya. Sarwo Papo Petako Laro Rogo Wigido Prayasita ya nama. Jadi yang dilenyapkan ketika berputar searah jarum jam, nah ini sama dengan ketika kita ngidar buana, itu adalah sarwa papa. Papa itu artinya kemiskinan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita itu umat Hindu itu rajin ngayah dalam upacarayatnya, ikut ngidar buana, pasti logikanya hidupnya akan berubah. Mengapa? Karena Sabatai itu adalah menghilangkan kepapaan, menghilangkan penderitaan, menghilangkan kemiskinan gitu. Itu filosofisnya Sabatai. Kemudian ketika aksaranya itu dimulai dari utara, Atasabai gitu ya, kembali ke tengah atau ke dalam, maka yang dimusnahkan adalah Sarwo Kleso Dasa Male Gelah Pateletah Prayasita ya nama. Nah itulah filosofis dari Pancabrahma ini ketika digunakan sebagai pengelukatan pengeleburan Sarwo Male, Sarwo Petaka. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, apa yang kita lakoni hari ini sebenarnya memang sudah sangat terkait dengan agama Hindu dari masa lalu, setidaknya dari abad keempat Masehi, dan itu bertahan sampai sekarang. Dan sampai sekarang pun seluruh orang Indonesia itu bisa menerima salam rahayu. Apapun agamanya bisa menerima ketika mengucapkan kata rahayu. Dan ternyata kata rahayu itu adalah Sang Hyang Hayu, Sang Hyang Ayu, yang tiada lain adalah Betara Pasupati atau Sang Hyang Giripati. Ini demikian kirang langkung, mohon maaf Bu Ayan yang selalu sebut namanya pangsing kesiap-kesiapnya. Ampur. Selamat Hari Raya Galungan, semoga kita semua rahayu. Om Santi 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 Om.